Pernahkah kalian mendengar kalimat sabar jangan beli dulu? Nah, bagi kalian pecinta teknologi dan selalu ingin memiliki ponsel terbaru, mungkin saatnya untuk bersabar sejenak. Xiaomi, salah satu raksasa teknologi asal Cina yang sudah tak asing lagi di telinga kita, kembali membuat heboh pasar gadget dengan kabar terbarunya. Tunggu dulu sebelum kalian memutuskan untuk mengganti ponsel kalian dengan merek lain, karena berita yang satu ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali. Di tengah hiruk-pikuk industri ponsel yang penuh dengan persaingan, Xiaomi tampaknya tak pernah kehabisan amunisi untuk terus menggempur pasar. Berdasarkan informasi terbaru, Xiaomi Global siap menyuguhkan kejutan untuk para konsumen di Indonesia dengan merilis Redmi Note 13 series. Bagi kalian yang belum familiar dengan regulasi di Indonesia, setiap ponsel yang ingin dijual di tanah air harus terdaftar di TKDN terlebih dahulu. Menariknya, sejak bulan September 2023, Xiaomi sudah mengambil langkah proaktif dengan mendaftarkan 3 ponsel sekaligus dari seri ini. Ya, kalian tidak salah dengar, 3 ponsel meliputi Redmi Note 13 biasa, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Ini menandakan ketiga ponsel ini akan segera hadir dan bisa kita beli secara resmi di Indonesia. Namun apa yang membuat berita ini semakin menarik tentu saja harganya. Di Cina sendiri, Redmi Note 13 ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif di kisaran 2 jutaan. Sedangkan untuk varian Pro dan Pro Plus, harganya masih berada di bawah 4 jutaan. Dengan banderol harga seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa Redmi Note 13 series akan menjadi saingan berat bagi merek-merek ponsel mid-range lainnya seperti Realme, Infinix, Samsung, dan Tecno. Berbicara tentang inovasi, Redmi, salah satu pemain besar di dunia gadget, kembali membuat gebrakan dengan Redmi Note 13 Pro. Tidak hanya sekedar upgrade, tapi lompatan teknologi yang signifikan pada beberapa aspek krusial yang akan kita bahas. Dengan perkembangan pasar Cina yang tengah ramai dengan kapasitas RAM dan penyimpanan yang super besar, Redmi Note 13 Pro tampaknya tidak mau ketinggalan dalam persaingan. Untuk kalian yang sedang mencari ponsel dengan budget sekitar 4 jutaan, mungkin inilah saatnya untuk mengenal lebih dekat dengan keunggulan yang ditawarkan oleh ponsel ini. Sebuah investasi yang tak hanya memuaskan kebutuhan, tapi juga memberikan kebanggaan saat memegangnya. Desain sebuah ponsel kini menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam memilih perangkat, bukan hanya sekedar estetika namun juga fungsionalitas dan kenyamanan saat digunakan. Redmi Note 13 Pro yang baru-baru ini mencuri perhatian kami, hadir dengan desain yang mengejutkan. Sekilas kalian mungkin akan berpikir kalian sedang memandang salah satu model dari Infinix, terutama dengan peletakan kamera utamanya. Namun seiring dengan pengamatan lebih lanjut, ada hal-hal yang membedakan dan sekaligus menjadi pertimbangan penting bagi calon pengguna. Dari bahan kaca yang mewah hingga bobot yang ringan, Redmi Note 13 Pro menawarkan kenyamanan yang tak terbantahkan. Namun seperti halnya setiap perangkat, ada juga aspek yang mungkin menjadi catatan kritis bagi sebagian orang. Apa yang menjadi kekecewaan saya adalah Redmi Note 13 Pro hanya dilengkapi dengan rating IP54, sementara varian tertingginya sudah menggunakan standar IP68 yang tahan terhadap air dan debu. Ponsel Redmi Note 13 Pro mempersembahkan layar berstandar tinggi dengan kualitas 1,5 Q AMOLED berukuran 6,67 inci. Refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Dengan kecerahan yang mencapai puncak hingga 1800 nits, tampilan layar menjadi semakin menawan. Tak hanya itu, layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus terbaru dan dilengkapi dengan fitur HDR10+ Wide View L1 untuk pengalaman menonton Netflix yang optimal serta Dolby Vision. Dibandingkan dengan pendahulunya yang memiliki resolusi Full HD+, kualitas layar Note 13 Pro mengalami peningkatan signifikan. Ditambah dengan bezel yang semakin tipis, ponsel ini dengan cepat menjadi sorotan utama di antara merek-merek lain. Dalam hal prosesor dan chipset, Redmi Note 13 Pro meningkatkan kualitasnya dari Dimensity 1080 ke Snapdragon 7S Gen 2 yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung. Ada anggapan bahwa jika menggunakan chipset dari TSMC, performanya mungkin akan lebih optimal. Hasil tes performa Antutu dari Redmi Note 13 Pro yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 mengejutkan dengan angka sekitar 600.000. Ini menandakan bahwa Snapdragon 7S Gen 2 sejajar dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan berada di bawah Dimensity 8020. Sayangnya chipset ini sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro dan Note 13 Pro Plus, namun tetap lebih unggul dari Redmi Note 12 Pro 5G. Dalam segi kapasitas, Redmi Note 13 Pro menawarkan pilihan RAM mulai dari 8GB, 12GB hingga 16GB.
dengan opsi penyimpanan internal antara 128 GB hingga 512 GB. Namun jenis RAM dan penyimpanan internalnya masih menggunakan versi yang lebih lama, yaitu RAM LPDDR4X dan internal UFS 2.2. Dengan sistem operasi Android 13 dan antarmuka MIUI versi 14, Redmi kembali menegaskan komitmennya terhadap pembaruan dengan menjanjikan 2 pembaruan OS dan pembaruan keamanan selama 3 tahun. Salah satu upgrade signifikan lainnya adalah pada kamera Redmi Note 13 Pro kini dilengkapi dengan kamera utama 200 MP dengan OIS, meninggalkan spesifikasi sebelumnya yang hanya 50 MP. Selain itu, terdapat kamera ultra wide 8 MP dan makro 2 MP. Kemampuan perekaman videonya juga mengesankan, mendukung hingga resolusi 4K pada 30 fps dengan stabilisasi gyro ace untuk kamera belakang. Meski kamera depannya dengan 16 MP dianggap standar, kemampuannya untuk merekam video hingga 1080 pixel pada 60 fps tetap menonjol. Salah satu contohnya adalah Redmi Note 13 Pro yang telah dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 200 MP. Menggunakan sensor Samsung, HP3 ponsel ini menjanjikan hasil jepretan yang tajam dan detail. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat seberapa mengesankan hasil foto dari perangkat ini. Fitur keamanan juga mendapat perhatian dengan kedua model ini membenamkan sensor sidik jari di dalam layar, memaksimalkan kemudahan akses sambil menjaga keamanan data pengguna. Sementara untuk konektivitas lengkap ada lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm, Bluetooth 5.2 koneksi NFC dual speaker stereo IR Blaster Vapor Cooling Chamber, Wi-Fi 5 USB-C dan juga USB on the go. Untuk versi Pro ini fitur konektivitas cukup lengkap, tidak seperti versi Pro Plus yang sudah menghilangkan lubang kenikmatan. Padahal dengan jack audio 3,5 mm bisa mempermudah hidup, kita tak perlu membeli konverter tambahan lagi. Dari segi baterai, Redmi Note 13 Pro menyediakan kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67 Watt. Seandainya perangkat ini dilengkapi dengan fast charging 120 Watt, ponsel bisa jadi pilihan terbaik di kisaran harga 3 jutaan. Jika kalian kaget dengan penawaran harga promo Redmi Note 13 Pro yang hanya 2,9 jutaan untuk varian 8GB RAM dan 128GB penyimpanan, kalian tidak sendirian. Dengan harga standar yang hanya sedikit lebih mahal yaitu 3,1 jutaan, daya tariknya semakin kuat. Varian puncaknya yang dilengkapi dengan 16GB RAM dan 512GB penyimpanan pun dihargai promo hanya 4,2 jutaan, menjadikannya pilihan yang sangat kompetitif di pasaran. Harga terjangkau ini menjadi daya tarik utama yang mendorong banyak konsumen untuk memilih Redmi Note 13 Pro. Kalian mendapatkan paket spesifikasi luar biasa dengan harga yang tidak menguras kantong. Dengan telah memperoleh sertifikasi TKDN Indonesia, tidak akan butuh waktu lama lagi bagi Redmi Note 13 Pro untuk resmi meluncur di Indonesia. Menurut pendapat kalian, berapa harga yang tepat untuk ponsel ini saat resmi hadir di tanah air? Redmi Note 13 Pro siap menjadi kompetitor tangguh bagi Infinix GT10 Pro, Infinix Zero 30 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, dan bahkan berpotensi bersaing dengan Poco F5. Jika kalian tengah dilema dalam memilih smartphone terbaru, saya sarankan untuk menimbang Redmi Note 13 Pro 5G sebagai salah satu opsi pilihan kalian. Ponsel ini patut untuk ditunggu dan menjadi pertimbangan pembelian kalian.